Pejabat sementara Bupati Malang sekaligus berkenan membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Saiful Gulam MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Anggota Komisi 11 DPRI yang saya cintai dan banggakan, Bapak Andreas Edi Susianto. Selamat datang Pak Kalimantan. Lagi ada kegiatan terjadi. Alhamdulillah sudah duduk tadi. Berarti sudah sangat berkah. Saudara Direktur Jenderal Bidang Pendataan Desa dan Kementerian Negeri, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Malang, dan pimpinan Badan Pengawas Keuangan dan Keuangan sekaligus langsung. Jadi mungkin kalau saya tidak sebutkan satu-satu, saya mohon maaf. Kemudian Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Negeri yang dalam hal ini diwakili Organisasi Perencanaan dan Anggaran secara virtual. Serta hadirin dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan kepada kita semua. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sekaligus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan ikut serta mewujudkan kegiatan ini. Tentunya tersebut telah menunjukkan komitmen kita bersama dalam rangka mendorong pencapaian program pembangunan khususnya di kawasan pedesaan. Melalui pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Semoga kegiatan pada hari ini nantinya juga dapat berjalan dengan lancar dan diikuti seluruh peserta dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka sebagai tindak lanjut juga telah dilaksanakan berbagai program kebijakan dari tingkat pusat hingga di daerah, termasuk pula dengan diterbitkannya berbagai peraturan sebagai pendukung atau aturan teknis di lapangan, sekaligus penyesuaian terhadap perkembangan kondisi masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus menjadi fokus perhatian kita semua. Pertama adalah aspek sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki integritas. Kemudian sistem pengelolaan yang jelas, terstruktur dan berjenjang hingga ke level pelaksana, pembagian dana proporsional sesuai dengan kondisi geografis masing-masing desa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berhubungan dengan kontrol. Kalau bahasa kontrol itu kontrol yang di pertahanan kontrol
Sama dengan kalau kita mohon, kalau mohon itu di atas mohon dengan hormat itu. Jadi saya tekankan dengan fungsi kontrol serta pengawasan pelaksanaan dana desa. Kemudian yang terakhir ini semuanya harus mengontrol. Untuk itu diharapkan agar pemerintahan desa dapat maju memahami tentang berbagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dana desa. Selanjutnya dapat diterjemahkan melalui strategis yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing desa. Saya harapkan melalui pelaksanaan workshop ini mudah-mudahan akan bermanfaat dalam membawa menambah wawasan sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan visi sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat penyimpangan dan dapat saling menyokong sebagai suatu kesatuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Demikian Bapak Ibu sekalian saya hormati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim acara workshop ini dengan harapan saya berharap untuk mengikuti sampai selesai. Makanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya juga mudah-mudahan lancar dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Selanjutnya berkenan penjabat sementara Bupati Malang untuk mengambil tempat. Dan Bapak Ibu hadirin, sebelum acara kita lanjutkan pada diskusi panel, acara akan kami lihat sejenak guna persiapan. Untuk pagi ini fokusnya kepada pengelolaan dana desa yang cepat, tepat, dan terpadu sebagai upaya penanganan dampak ekonomi COVID-19. Jadi apa yang membedakan dana desa ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah dana desa ini juga kalau istilahnya itu dilakukan juga refocusing anggaran untuk menangani dampak dari ekonomi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa peran desa sangat penting dan strategis di dalam memeratakan kesejahteraan masyarakat kita. Tetapi kita juga tahu bahwa pandemi akibat ekonomi dari pandemi COVID-19 ini juga cukup besar. Karena itu semua rencana anggaran itu dilakukan refocusing anggaran. Nah, kami di Komisi 11 seperti tadi disebutkan tentu mempunyai fungsi di dalam membuat legislasi, yaitu membuat peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran, termasuk refocusing anggaran itu banyak mendapat persetujuan di tempat kami, dan fungsi pengawasan. Kalau kita tahu bahwa untuk itu dalam workshop kali ini kami lebih ingin mendapat justru masukan dari lapangan, ya, sekaligus juga nanti dari narasumber termasuk pemerintah daerah tentang pelaksanaan, implementasi, dan kendala-kendala dari kebijakan dana desa tahun 2020 yang difokuskan untuk jaring pengaman sosial desa dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu meliputi 3 kegiatan utama, yaitu padat karya tunai, penguatan ekonomi desa, dan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Jadi sesuai dengan refocusing anggaran, ini adalah 3 kegiatan utama yang menjadi fokus kebijakan dana desa, yaitu jaring pengaman sosial desa. Dan ini sudah dituangkan di dalam peraturan baik Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Karena itu kami ingin justru mendapatkan masukan atau melihat sejauh mana kebijakan ini pelaksanaan dan implementasi di lapangan
serta hambatan-hambatannya. Ya, karena tugas kami di bidang dalam masa reses ini tentu di bidang pengawasan, dan ini sama bobotnya dengan kita mengadakan sidang atau rapat dengan pendapat umum di DPR. Dan ini sama nih. Jadi ini tercatat nanti semua masukan atau semua hal yang menjadi kendala untuk perbaikan kebijakan. Sifatnya sama dengan sidang atau rapat dengan pendapat umum di gedung DPR. Karena masa reses adalah masa di mana kami menjaring aspirasi di lapangan terhadap kebijakan yang telah ditentukan atau ditetapkan. Jadi tolong hal ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau ada kekurangan atau kendala ini bisa menjadi perbaikan bagi kami untuk kami sampaikan, baik itu kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa. Terus yang kedua adalah yang menjadi fokus perhatian bagi kami adalah mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa melalui KPPN. Nah, ini bagaimana? Apakah masalah koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dan KPPN ini ada kendalanya? Kalau ada di mana, ya? Kalau mungkin perlu ada penyempurnaannya di mana? Jadi ini fokus kami, ya. Karena juga Komisi 11 mitranya adalah Kementerian Keuangan. Ya, jadi ini kami memang sengaja turun ke lapangan untuk mengecek apakah masalah penyaluran ini ada hambatannya, ya. Apakah di administratif atau ada hal lain-lain yang memang nanti kalau itu diperlukan bisa kita sempurnakan. Ya, dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kepada kami juga untuk mengecek di lapangan masalah koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan. Sedangkan yang berikutnya yang juga menjadi perhatian dari kami adalah karena BPKP ini adalah mitra kami di Komisi 11, yaitu peran BPKP, ya, yang selain sebagai dalam bentuk fungsinya untuk pengawasan dana desa, tetapi juga fungsi BPKP sebagai konsultan dan assurance dari pemerintah desa. Ya. Jadi Ibu Bapak tolong pergunakan sebaik-baiknya fungsi BPKP ini. Jadi BPKP ini bukan ngomong, ya, bukan kok yang menjadi katakanlah mengawasi Ibu Bapak, tapi sekaligus sebagai konsultan dan yang melakukan assurance. Assurance itu terhadap pemenuhan aturan-aturan dan seterusnya, ya. Ini fungsi BPKP, betul ya Mbak ya? Nah, ini yang dimandatkan juga oleh kami di Komisi 11. Jadi jangan hanya kemudian ibaratnya seperti dikatakan oleh Presiden itu kalau sudah diketahui ada masalah ya jangan dibiarkan baru di ujung dipekuk gitu ya. Presiden bilangnya gitu. Tapi ya tolong diberitahu, ya, dibimbing untuk diperbaiki. Nah, ini saya ingin juga meyakinkan bahwa BPKP itu telah berfungsi dalam 3 hal tersebut, baik dalam pengawasan, baik dalam sebagai konsultan dalam untuk pemerintah desa maupun sebagai assurance yang memastikan bahwa aturan-aturan yang ada dipenuhi, dan kalau ada yang kurang, Ibu Bapak ada yang merasa ini perlu masih ada hal-hal yang kurang jelas, itu bisa dengan bantuan BPKP. Dan untuk memudahkan di dalam pelaksanaan tugas itu, maka itu BPKP sudah menyediakan perangkatnya, yaitu melalui aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desanya, serta aplikasi Siswa Kodes ya, untuk pengawasannya yang bisa dipakai juga oleh inspektorat. Ya, ini yang ingin ingin kita lihat di lapangan. Ya, jadi kalau ada kendala-kendala tentang Siskeudes, termasuk Siswa Kodes,
tolong juga disampaikan, karena ini adalah merupakan perangkat dari yang digunakan BPKP. Terus yang terakhir, sebelum ini di luar dari dana desa, tapi saya perlu infokan yang sangat penting juga untuk Ibu Bapak Kepala Desa, itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kebetulan saya berada sebagai anggota panja dan tim perumus serta tim sinkronisasi, itu Badan Usaha Milik Desa BUMDes berbentuk badan hukum dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta akses pembiayaan. Ini saya kira juga masukan dari Ibu Bapak sekalian waktu itu yang menginginkan supaya BUMDes ini bisa menjadi badan hukum. Dan ini sudah ada payung hukumnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dengan demikian maka sekarang dibuka ruang yang sangat besar bagi pengembangan badan usaha milik desa ini. Bahkan BUMDes bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini juga salah satu kesempatan yang perlu dimanfaatkan. Dan nanti di tahun 2021 Bu Menteri Keuangan juga sudah membicarakan bagaimana pemberdayaan ekonomi di desa ini melalui BUMDes betul-betul bisa dioptimalkan. Saya kira ini yang poin-poin yang ingin menjadi perhatian bagi kami dalam masa reses ini, dan mudah-mudahan Ibu Bapak Kepala Desa bisa memanfaatkan, baik juga demikian juga dengan pemerintah desa, untuk supaya kalau ada masih ada aturan-aturan atau bahkan di dalam pelaksanaan kebijakan ini ada yang masih belum katakan ada hambatan untuk disampaikan. Saya kira dari saya cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, selanjutnya pada Pak Adi ya, sebenarnya nanti terakhir pada Pak Teguh. Untuk Pak Adi ini menyampaikan terkait dengan pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana desa. Monggo, kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Insinyur Andreas Edi Susutyo MM, anggota Komisi 11 DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur, mitra kami di pusat di dalam rapat-rapat dengan pendapat. Dan ini kesempatan yang baik bagi kami untuk bisa bersama-sama di masa reses ini menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu sekalian sebagai pemangku kepentingan di wilayah beliau. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Sandra tadi sudah menyampaikan paparan dengan sangat detail. Kami sampaikan terima kasih. Juga Pak Teguh yang mewakili dari Kementerian Keuangan, dari KPPN Malang, serta Pak Sekda selaku moderator Pak Dr. Wahyu Hidayat, kolega kami Pak Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Ibu Asisten, Pak Inspektur, para camat yang masih hadir, para kepala desa, baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara Zoom virtual di tempat masing-masing ataupun barangkali berkumpul di kecamatan ataupun di desa, para pendamping desa, barangkali juga ada mungkin Babin Kaptimmas yang ikut hadir. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya sehingga acara ini, acara yang sangat baik ini dapat terselenggara nantinya dan dapat disimak dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi ditekankan oleh Bapak Andreas bahwa di dalam masa COVID ini
kita di dalam pengelolaan desa, khususnya dana desa, BLT dana desa harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Nanti kami akan coba itu menjadi acuan kami di dalam pelaksanaan tugas khususnya di masa pandemi COVID ini. Baik, slide yang pertama kami ingin mengupdate Bapak Ibu sekalian terkait dengan ketentuan-ketentuan khususnya yang terbit atau keluar di masa pandemi ini. Slide sebelumnya, ya. Ini sudah kami update sampai dengan yang posisi 30 September di bulan lalu. Ya, ini revisi ketiga atas Permendagri nomor 11 2019 ya. Khususnya ini terkait dengan BLTDD yang sampai dengan Desember. Nantinya di dalam perubahan ketiga ini nanti di penyaluran ketiga itu bisa digunakan untuk BLTDD sampai dengan bulan Desember. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tentu harus menyiapkan. Ya, slide berikutnya. Nanti Bapak Ibu yang belum punya filenya, ya, belum punya filenya ketentuan-ketentuan tersebut, barangkali ada yang terlewat dan sebagainya. Karena ini kan beruntun ya, dalam beberapa bulan ini beruntun banyak perubahan-perubahan. Nanti kalau bolong yang satu pas di tengah, nanti dikiranya nggak diatur, padahal sudah diatur, ya jangan sampai terlewat. Mohon nanti Pak Fajar, mana Pak Fajar? Pak Fajar sudah nah, beliau ini punya filenya, nanti di copy saja. Nih beliau ini korwas kami yang mewilayahi. Silakan maju Pak, biar terlihat. Nah, ini beliau yang bertanggung jawab ada masalah atau tidak ada masalah di Kabupaten Malang, beliau. Kalau ada masalah, ngomongnya ke Pak Fajar. Nah, kalau nggak ada masalah, berarti tidak ada masalah. Kalau tidak ngomong, ya. Nah, tentu saja karena tadi itu di masa COVID kita harus cepat dan tepat, ya, terpadu, ya. Kalau pengen cepat, berarti Bapak Ibu sekalian, apalagi ini sudah mulai akan merencanakan yang tahap ketiga, ya, yang tahap ketiga, maka Bapak Ibu harus memperhatikan resiko dan mitigasinya. Ya. Ini kami sudah siapkan resiko-resiko apa saja yang nanti Bapak Ibu jadikan perhatikan, menjadi perhatian, ya. Mulai dari tahap Bapak Ibu melakukan pendataan di tingkat RT RW, ya, kemudian menetapkannya di dalam Musdes, di tahap perencanaan, kemudian juga di tahap penganggarannya, khususnya untuk yang tahap ketiga, ya, penyaluran tahap ketiga. Nanti detail penyaluran akan disampaikan oleh Pak Teguh. Kemudian pelaksanaannya dan pelaporannya. Nah, kalau pelaksanaan dan pelaporan ini juga masih menyangkut, bisa saja menyangkut tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pelaporan mudah-mudahan yang penyaluran tahap pertama sudah selesai, sudah beres. Yang tahap kedua mungkin saat ini sedang disiap-siapkan. Mungkin juga masih ada yang sudah beres. Dan yang tahap ketiga tentu karena baru mulai, ya, untuk kita antisipasi dengan peta metrik yang kami sampaikan ini, ya. Di sini sangat gamblang, sangat jelas. Misalnya di tahap perencanaan, resiko BLT tidak tepat sasaran, ya. Tadi disampaikan Pak Andreas harus cepat, tapi juga harus tepat, ya. Ini tidak tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima. Kriterianya apa? Tadi di slide yang pertama, aturan-aturan yang sudah kami sebutkan rinci mulai dari bulan April sampai dengan bulan September. Itu di situ semuanya diatur. Nah, kemudian sampai kita sebutkan juga kira-kira penyebabnya apa di sini. Nah, nanti salah satu itu bisa diidentifikasi oleh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira penyebabnya yang mana nih yang pas. Nah, dari situ kemudian bagaimana mengatasinya supaya tidak terjadi risiko tersebut. Nah, kalau risiko tersebut terjadi,
namanya sudah jadi masalah. Nanti penyelesaiannya ada caranya, tapi mungkin ya agak sedikit rumit lah. Oleh karena itu, sebelum terjadi masalah, diantisipasi melalui pendekatan risiko-risiko yang mungkin terjadi, kita mitigasi supaya tidak terjadi. Tetapi kalau misalnya telah dilaksanakan dan terjadi, ya tidak usah khawatir, nanti tetap konsultasi dengan kami, dengan BPKB, bagaimana solusinya supaya ini sampai dengan Desember ini masih bisa kita perbaiki, ya, masih kita bisa perbaiki. Nah, suatu ketika nanti diperiksa oleh siapapun pihak luar, apakah oleh BPK, apakah oleh pihak yang lain lah ya, itu sudah tidak ada masalah yang berarti. Kalau toh misalnya ada masalah sedikit, ya masalah yang sebetulnya memang sudah di luar kendali, tidak bisa diperbaiki lagi, tapi masalahnya bukannya masalah berat. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, tadi juga disampaikan oleh Pak Andreas bahwa BPKP itu melakukan consulting dan assurance. Ya. Consultingnya baik itu dari sisi SDM, kita melakukan pelatihan-pelatihan, ya, workshop baik di kabupaten, di dinas BMD, maupun juga kami turun ke kecamatan, ke desa, itu prakteknya kita lakukan seperti itu. Kemudian juga pengembangan sistem. Siskudes kita kembangkan bersama-sama dengan Kemendagri, kemudian Siswaskudes itu untuk mengawasi, kemudian yang memang masih belum diterapkan ataupun masih dikembangkan, tadi juga disampaikan oleh Bu Sandra, itu untuk konsolidasi. Nah, konsolidasi ini saya ingat persis. Waktu itu kebetulan saya lagi menguji PIM 3 dari salah satu peserta. Proyek perubahannya adalah membuat laporan konsolidasi dengan sistem aplikasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sampai di tingkat nasional nantinya. Itu dari sisi sistem. Kemudian juga dari sisi regulasi, kami berkoordinasi dengan Kementerian Desa, dengan Kementerian Dalam Negeri, juga di dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 11, termasuk juga dengan Komite 4 DPD RI, banyak masukan-masukan yang masukan tersebut menjadi bahan untuk penyempurnaan regulasi. Kemudian juga bimbingan teknis kepada badan usaha milik desa atau BUMDes. Dari sisi asuransi kita juga melakukan evaluasi, melakukan monitoring, melakukan audit, review dan sebagainya. Nah, nanti beberapa hasilnya kami sampaikan di belakang. Lanjut. Nah, secara nasional kami juga menganalisis data dari keluarga penerimaan manfaat, ya, dari berbagai sumber, baik itu BLTDD maupun kartu sembako atau program keluarga harapan, ya, kemudian juga BST, bantuan sosial tunai yang dari Kementerian Sosial, kemudian juga bansos dari Pemda. Dari Pemda itu ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten kota. Secara data kami melihat ini dari kurang lebih sekitar 3 juta data, 3,6 ya penerima BLTDD. Ini memang secara data itu ada yang duplikasi. Contoh yang di huruf A di warna kuning sama kuning agak gelap ini ada tumpuk, ya, antara BLTDD dengan PKH itu sebanyak 114.000 keluarga KPM. Kemudian yang tumpuk di B dengan bantuan dari Kemensos ada 103.000, ya. Kemudian yang dari Pemda juga ada yang tumpuk dengan provinsi 51.000, dengan kabupaten 96.000. Ini belum turun ke lapangan nih kami. Data ini kita analisis, ya, bahwa kita sebelum turun pun sudah menduga wah ini nanti jangan-jangan banyak yang double, gitu kan? Belum turun ini, belum turun. Nanti yang setelah turun biasanya kami sampaikan. Nah, termasuk juga yang NIK tidak valid. Ya, NIK tidak valid itu
artinya ada nomornya tapi di database-nya Dagri tidak ada. Nah ini nggak tahu apakah ini apa itu salah cetak kah atau palsu, itu perlu penelitian lebih jauh nih, itu dengan audit forensik mungkin bisa lebih ini. Nah kemudian slide berikutnya ya kami sampaikan, ini kami turun ke lapangan ya, ini kami turun ke lapangan di 85 kabupaten sebanyak 14.000 desa. Ini benar-benar turun sampai di lapangan. Nah kalau turun di lapangan ini tidak hanya pengawasan dalam arti assuran, tetapi juga bimbingan juga ya, jadi dua-duanya ini kita himpun ya. Itu diantaranya ada sekitar 21.000 ya yang tidak sesuai ketentuan dari 1,6 juta ya. Ada duplikasi juga, lapangannya ternyata betul dari analisis data dengan turun ke lapangan hasilnya terbukti. Kemudian ada yang terlambat ya, sebanyak 85.000 itu terlambat disampaikan, yang mestinya kemarin itu sebelum lebaran ya, mestinya itu sudah disampaikan ya, lebaran yang kemarin, nah ternyata terlambat ya. Kemudian juga ada yang jumlahnya tidak sesuai, tidak kurang dari 600.000 ya, itu juga kita jumpai juga. Nah sebetulnya kalau yang kurang ini nggak bisa dianalisis dari data, memang harus turun ke lapangan dan kita datangi keluarga-keluarga yang menerima, kita tanya apakah sudah menerima, berapa diterima, siapa saja yang menerima, ada hambatan tidak, ada potongan apa tidak. Nah saya waktu itu kebetulan juga ikut turun ke Balai Desa di Kabupaten Kudus ya, ikut langsung ketemu dengan masyarakat, memang dengan pihak bank juga pada saat itu penyampaiannya seperti apa ya, pada saat itu memang situasinya juga betul-betul awal-awal ya, awal-awal pandemi, jadi memang sangat dibutuhkan juga pada saat itu. Lanjut. Kemudian juga beberapa permasalahan yang terkait cara menghitung. Cara menghitung ini ternyata juga di Pemdanya ada yang salah ya, walaupun bukan di sini. Ini kami temui di tempat lain. Formulasinya di mana harus dihitung berdasarkan jumlah penduduk, kemudian wilayah desa, kemudian juga indeks kesulitan geografis. Nah ternyata di sini juga ada permasalahan juga. Artinya ya mungkin bisa dirugikan juga pihak kabupatennya atau pihak desanya karena salah menghitung, yang mestinya jumlahnya bisa lebih banyak menjadi berkurang. Nah ini tentu kalau tidak kita lakukan evaluasi agak sulit untuk menemukan ini ya, karena ini istilahnya hanya di atas kertas, perhitungannya ya. Kemudian juga yang ada 20% ya, yang belum membuat perencanaan penggunaan dana desa. Kemudian juga ada yang tidak sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Berikutnya juga terkait PKTDD, ya, padat karya tunai desa. Terdapat tenaga kerja yang tidak sesuai kriteria. Nah ini kami sampaikan Bapak Ibu secara nasional hasil ini untuk perhatian kita semua. Kalau misalnya di sini belum dilaksanakan atau pelaksanaan juga, ini bisa menjadi perhatian. Jangan sampai nanti misalnya tidak melihat kriterianya. Tentu kriterianya harus dilihat sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan yang tadi kami sebutkan pertama. Kemudian masyarakat desa yang belum membentuk relawan. Nah ini juga mudah-mudahan di sini enggak terjadi. Desa belum menyusun rencana kerja. Kemudian alokasi anggaran keadaan darurat wabah belum memadai. Kemudian terdapat desa yang belum melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian Bapak Ibu para kepala desa. Poin-poin ini untuk menjadi evaluasi diri. Apakah di tempat Bapak Ibu masing-masing masih sudah dilaksanakan atau barangkali ada yang terlewat. Kemudian juga terkait masalah BUMDes di slide berikutnya, itu BUMDes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa atau rencana bisnis.
Ini penting, kenapa? Karena dia bentuknya korporasi atau perusahaan, ya, semi perusahaan, tentu harus punya analisis potensi desa serta rencana bisnis, karena ini berkaitan dengan untung rugi. Jangan sampai melakukan suatu kegiatan bisnis ternyata kita tidak tahu sebetulnya ini nanti akan untung atau akan rugi karena tidak punya rencana bisnis. Kemudian ada yang juga yang belum membuat laporan pertanggungjawaban. Kemudian juga masih minimnya pembinaan, pengembangan, manajemen dan sumber daya pengelola badan usaha milik desa. Ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk kami di BPKP juga. Kami punya Pak Kaper ini punya korpas sendiri yang khusus untuk badan usaha. Jadi nanti bisa tadi yang terpadu yang disampaikan Pak Ades tadi, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri nanti hasilnya nggak optimal. Tapi kalau terpadu tentu hasilnya akan lebih optimal. Kemudian lanjut untuk wilayah Jawa Timur, ini mengenai alokasi dan sebagainya nanti akan lebih banyak disampaikan Pak Teguh. Kami lanjut aja saja, termasuk juga Kabupaten Malang nanti banyak Pak Teguh yang menyampaikan, termasuk kenapa yang tahap 3 masih belum. Mudah-mudahan posisi per hari ini sudah, kami datanya di akhir bulan yang lalu. Nah, kami ingin menyampaikan yang hasil evaluasinya. Ini hasil evaluasi di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Kalau yang tadi nasional, termasuk di provinsi yang lain, yang kami sampaikan. Nah, yang ini khusus yang di Jawa Timur. Dan di Jawa Timur ini juga termasuk sebetulnya termasuk yang di Malang, karena di Malang sudah kita lakukan evaluasi. Tapi ini Bapak Ibu sekalian ya, ini bukan dalam konteks menilai Bapak Ibu sekalian, tetapi ini untuk perbaikan, karena masih ada 2 bulan. Ya. Kecuali kami mengevaluasi yang tahun lalu, itu sudah susah. Ini kami evaluasi di tahun berjalan supaya apa? Sampai Desember masih bisa diperbaiki. Cara perbaikannya bagaimana nanti konsultasi dengan kita, karena masing-masing persoalan itu beda-beda. Masing-masing persoalan beda. Saya kasih contoh misalnya begini. Double dalam satu KPM ya dapat 2 kali. Dapat 2 kali. Ini kan saya ketentuan tidak boleh. Tapi faktanya sebetulnya mereka harus dapat. Karena kondisinya memang ya harus dikasih bantuan. Kalau tidak dikasih bantuan malah salah kita sebagai aparat desa, sebagai pemerintah. Nah, terus solusinya gimana? Itu bisa saja, misalnya sebetulnya di KPM ini dalam satu kelas ada berapa keluarga sih? Kalau misalnya ternyata dalam satu KPM di dalamnya juga ada keluarga, ya sebaiknya dipisah kakak. Kami sudah melihat ada salah satu Pemda ya yang pisah kakak itu hanya 1 hari, Pak. 1 hari bisa selesai kakaknya. Nah, mudah-mudahan nanti di sini juga bisa difasilitasi seperti itu supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi double karena ya kita nggak mungkin nggak kita kasih, karena memang betul-betul harus kita kasih bantuan itu. Tapi karena aturannya masih satu keluarga, jadi salah kan gitu. Nah, ini bagaimana upayanya? Misalnya salah satu contoh adalah yang dipisah kakaknya. Proses kakaknya kalau masih lama, bagaimana supaya cepat? Paling tidak dalam 1 minggu sudah selesai. Syukur-syukur bisa ikut salah satu kabupaten yang bisa 1 hari selesai. 1 hari ini luar biasa. Jadi ketika kami turun di lapangan ada kondisi seperti itu, besoknya sudah selesai masalah itu. Karena kita kasih saran, kalau begitu dipisah saja, kalau memang butuh. Di lapangan memang butuh dibantu. Gak mungkin kita tutup mata nggak dibantu. Ya, itu salah satu contoh. Nah, ini di Jawa Timur misalnya yang sudah dilaksanakan baik telah menyusun laporan pertanggungjawaban BLTDD ini sudah baik, telah membentuk relawan yang sudah baik. Kemudian berikutnya penyerapan anggarannya masih rendah. Ini nanti tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas. Kenapa rendah? Mungkin Bapak Ibu nanti sampaikan. Kok rendahnya apa sih? Apa karena aturannya bertubi-tubi, aturannya nggak jelas? Baru saja mau baca sudah turun lagi aturan yang baru, misalnya seperti itu. Kita sampaikan ke Bang. Kemudian ada perbedaan data. Nah, ini kalau perbedaan data di Ditjen Perimbangan Keuangan dan BPS, nah ini Pak Andreas nanti karena di RDP itu nanti dipanggil itu, BPS dipanggil,
Dirjen Pertimbangan dipanggil. Nah, yang bisa menyampaikan ini Pak Andreas di forum itu, ya di forum itu. Ini kesempatan untuk menyampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Kalau tidak terjadi di sini sekalian. Belum konsisten merencanakan kegiatan pembangunan desa. Kalau ini masalah di Bapak Ibu sekalian. Kemudian padat karya tunai desa belum 30%, masih 24%. Nah, ini cepat nanti dicek apakah di tempat Bapak Ibu belum bisa 30%. Apa kendalanya? Kemudian kewajiban perpajakan belum dipenuhi. Kalau ini di Bapak Ibu sekalian, ya nggak perlu disampaikan ke Kementerian, harus sudah di stop. Kemudian kegiatan pembangunan rehab belum bisa dimanfaatkan. Nah, ini jangan sampai terjadi belum bisa dimanfaatkan, bahaya nih, mengundang yang pakai seragam yang pakai seragam coklat kita ya, atau yang pakai seragam apa itu ya, hijau apa itu ya. Nah, itu cepat datang itu dan intip-intip, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Kemudian pembangunan rehab tidak seluruhnya didukung dengan rencana anggaran. Nah, kalau ini bisa diatasi yang RAB-nya belum ada, sama-sama. Nanti pendamping desanya, kalau terjadi di sini ya, langsung kontak Pak Fajar. Pak Fajar, ini kami belum bisa bikin RAB, tolong dibantu segera. Nah, mumpung masih ada di sini. Supaya nanti, nanti segera dikirim datanya, kita sama-sama fasilitasi untuk bisa disiapkan. Kemudian misalnya tidak didukung berita acara serah terima, ini dari Bapak Ibu sekalian harus segera dibuatkan. Kemudian BLT masih tumpang tindih tadi. Kalau tumpang tindih ini masalahnya unik, satu persatu harus kita selesaikan. Macam-macam persoalannya, tidak bisa seragam. Kita cari satu apa kok bisa tumpang tindih ini, sehingga nanti solusinya salah satunya seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian belum seluruh desa menyusun rencana kerja dan menganggarkan kegiatan dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan COVID. Ini harus prioritas yang COVID ini, ya. Kalau belum bisa menyusun rencananya, mari didiskusikan dengan kita. Badan Usaha Milik Desa belum menyusun analisis tadi sudah, ya. Kemudian penyataan modal dan sebagainya. Nah, khusus untuk Badan Usaha Milik Desa ini memang perlu pemahaman tersendiri. Nah, tidak sama dengan kepemerintahan yang biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, berikutnya slide yang sifatnya konsultasi tadi sudah saya sampaikan juga di awal tadi juga prinsipnya bahwa BPKP 24 jam siap dihubungi, ya. Di kantor kami juga membuat klinik. Di kabupaten melalui Bapak Mesdes itu kami online terus, ya. Jadi komunikasinya bisa melalui berbagai cara. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini mohon izin saya mewakili Kepala KPPN Malang, berhubung beliau pada hari ini juga dengan jadwal yang sama karena sudah terjadwal menyampaikan terkait dengan langkah-langkah akhir tahun pengeluaran dan penerimaan anggaran tahun 2020. Mohon izin kami mewakili Pak Teddy, Kepala Kabupaten Malang pada acara workshop kali ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah siang ini mungkin ikan gabus Pak. Tadi Pak Andreas menyampaikan menanyakan koordinasi antara KPPN dengan Pemda Pak. Alhamdulillah sampai saat ini kami untuk Kabupaten Malang sendiri sudah tahap kedua sudah cair semua Pak, untuk 80% Mas, 80% sudah cair semua Pak. Alhamdulillah ini berkat juga hikmah dari pandemi juga, hikmah atau apa nih Pak ya, kata juga. Ada relaksasi aturan Pak, yang tadinya ada kendala-kendala pada awal-awal pencairan itu Pak. Tahap 1 kan ada
kelengkapan dokumen segala macam itu kan kalau perlu dilengkapi Pak. Kemudian setelah ada relaksasi pertama yaitu PMK 205 yang pertama, kemudian adanya pandemi, ada PMK 40, PMK 50, kemudian PMK 101. Pada aturan semula PMK 205 ini penyaluran dilaksanakan melalui tahapan 40, 40, 20 Pak. Tahap 1, tahap 2, kemudian yang terakhir tahap ketiga 20%. Kemudian dengan adanya pandemi ini, teman-teman dari kantor pusat, dari Kementerian Keuangan, sepertinya kayak ini Pak, Bandung Bondowoso itu ya, PMK 40, kemudian dalam beberapa hari kemudian terbit lagi PMK 50 Pak. Jadi alhamdulillah setelah adanya relaksasi ini seperti jalan tol, tadinya tersendat adanya dokumen-dokumen, akhirnya dokumen-dokumennya seharusnya dipersyaratkan di awal-awal tahap, kemudian dialihkan ke tahap 3 nanti Pak. Jadi untuk alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah 80% Pak, ya 80% sudah penyaluran dari Airpun kas negara ke rekening desa Pak. Jadi untuk rekening desa ini memang sudah dimulai tahun 2020 ini Pak, sebelumnya lewat RKUD, kemudian terhitung 2020 lalu langsung ke RKD Pak, rekening desa. Dan ini juga benar-benar dipantau Pak dari Kementerian kantor kami, Kementerian Keuangan, benar-benar dipantau bagaimana penyaluran dari dana desa ini. Dengan adanya PMK 40, kemudian PMK 50, persyaratan jadi direlaksasi, kemudian ada juga PMK 50 ini penambahan yang tadinya 3 bulan pertama itu 600 Pak, 3 bulan pertama 600 untuk BLTDD, kemudian 300 untuk bulan keempat 5 ke 6 300.000 gitu. Kemudian 101 begitu ada PMK 101 persyaratan untuk tahap 3 juga ada relaksasi. Untuk persyaratan tahap 3, jadi alhamdulillah untuk yang kemarin terkendala dengan dokumen persyaratan, sekarang sudah adanya relaksasi PMK 101. Hanya kurang jelas ya Pak. Mungkin Bapak Ibu dapat melihat tahap 3 ini ya, Perkada, kemudian Perdes, APBDes, kemudian laporan realisasi capaian keluaran dana desa. Nah ini nanti kami punya aplikasi Omspan Pak, jadi nanti kami bisa melihat capaian tadi dari Omspan yang dihitung oleh Pemda. Ya, ya betul. Perkada, kemudian Perdes, APBDes, laporan hasil penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun sebelumnya. Nah untuk Perdes APBDes tentunya ada perubahan karena ada yang tadinya sudah di-input di aplikasi Omspan ya APBDes. Kemudian kalau ada perubahan menurut kantor pusat tidak perlu adanya ulang ini ya, yang penting sudah mengupload, kecuali nanti yang belum pernah upload Perdes APBDes nanti mengupload di Omspan. Selanjutnya untuk syarat ini kan pada awal tahap 1 tadi sudah ya, surat kuasa pengumpulkan dana desa dari Bupati, Wali Kota, kemudian capaian keluaran, capaian keluaran, mohon laporan hasil penyerapan dan capaian keluaran. Ini dari dari Omspan. Selanjutnya, nah ini yang kemarin sudah ya 15, 10, tahap 1, tahap 2, kemudian tahap 3 nanti dilakukan secara sekaligus yang 20% itu.
Untuk tahun kemarin tahap 1 dan 2 15-15-10, lalu model tahap 3 nanti 20% dilakukan secara normal sekaligus besar sisa 20%. Tentunya syarat-syarat yang tadi di tahap 1-2 itu nanti di tahap 3 akan dilengkapi nanti. Terus untuk penerima ini mungkin sudah Bapak Ibu sudah tahu semua ya penyaluran. Terus next selanjutnya, pemotongan dana desa tahap 2 di 2021 sebesar 50% apabila berdasarkan hasil musyawarah desa khusus musyawarah desa tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat DT yang memenuhi kriteria, maka desa dikasih sanksi 50% ya. Terkait dengan sisa dana desa, untuk sisa dana desa bukan merupakan salah satu persyaratan penyaluran tahap 3, tapi untuk penyetorannya nanti pada akhir Desember, sisa rekening desa yang ada di rekening desa itu harus sudah disetorkan kas negara melalui Pemda. Untuk Desember nanti kalau nggak salah tuh tanggal 23 hari kerja itu tanggal 23 Desember ya. Mungkin nanti tanggal 23 Desember sudah dilakukan rekonsiliasi antara desa dengan Pemda, kemudian hasil rekonsiliasi nanti akan disetorkan ke rekening kas negara. Untuk dasar itu nice. Ini untuk rekonsiliasi sisa dana desa, ada jadwalnya nih nanti ya. Pokoknya nanti akhir tahun Desember 2020 nanti sudah dilakukan penyetoran ke rekening kas negara. Nah, ini untuk secara ketentuan batasan-batasannya seperti ini ya. Desa rekonsiliasi dengan Pemda, kemudian pada akhir Oktober, paling lambat Oktober 2020 sudah dilakukan rekonsiliasi antara desa dengan Pemda. Pada akhir 30 November seharusnya sudah setor ke RKUD ya, rekening yang ada di sisa dana desa yang ada di rekening desa. Kemudian setelah dilakukan dari rekonsiliasi antar desa dengan Pemda, kemudian Pemda dengan PPN. Nanti paling lambat akhir Desember sudah diseluruhkan ke rekening kas negara. Next, Bapak ini dapat kami sampaikan bahwa untuk rekening penyaluran dari RKUD dari rekening kas negara yang melalui Kabupaten Malang itu sudah dan realisasi sebesar tahap 1 153 sekian, tahap kedua 151, kemudian ada sisa dana sebesar 74. Kemudian nilai penyaluran dari penyaluran BLT dana desa yang dilakukan oleh desa-desa untuk sementara hanya ini yang dapat kami sampaikan karena kami memang harus menghimpun dari Pemda, dalam hal ini mungkin PMD ya. Dari PMD atau Pemda menyampaikan data kami memasukkan ke aplikasi, dalam aplikasi. Nah ini kemudian juga sebagai bahan kantor pusat kami untuk memonitor sejauh mana antara penyaluran yang dilakukan KPPN dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, kemudian dari rekening kas desa disalurkan ke masyarakat penerima penyaluran BLT dari desa ke para penerima. Data ini memang mungkin tidak sesuai dengan antara yang disalurkan dari KPPN dengan yang nilai penyaluran dari desa ke penerima BLT dana desa. Yaitu beberapa hal antara lain
mungkin ke bawah lagi, next. Nah, ini ada beberapa masalah Pak, perekaman kami tidak bisa seluruhnya merekam karena yaitu data yang disampaikan ke KPPN Malang itu berbeda dengan yang disampaikan ke Kementerian Teknis. Kemudian penyampaian data dari penyampaian data penerima BLTDD ke KPPN kita lakukan secara rutin pada tautan yang sudah kami buat ini Pak, tautan ini atau biasanya media lainnya lewat email atau grup, kemudian WA gitu yang nanti akan kami ikut ke aplikasi yang telah disediakan oleh kantor pusat. Data inilah nanti yang oleh kantor pusat dijadikan monitoring sejauh mana penyaluran BLTDD ke penerima BLTDD itu. Kemudian juga ada isu katanya jadi 9 kali gitu Permendes nomor 14 tahun 2030, akan tetapi untuk PMK-nya sampai saat ini belum terbit, jadi berdasarkan informasi dari kantor pusat juga apabila teman-teman dari Pemda atau desa yang ingin menyalurkan sambil menunggu PMK yang sedang diproses bisa disalurkan untuk yang tahap bulan ke-7, bulan 8, dan bulan 9 apabila sudah dianggarkan untuk penyaluran BLTDD. Kemudian yang Bapak Ibu Pemda ya, yang perlu diingat juga bahwa di PMK 101 ini ada kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan input BLTDD di aplikasi OMSPAN. Nah, itu terhitung 31 Desember 2020 nanti seluruh data-data BLTDD itu sudah direkam di aplikasi OMSPAN. Nah, ini nanti bagaimana menggunakan aplikasi OMSPAN, Mas Daru atau nanti teman-teman dari KPPN siap untuk memfasilitasi bagaimana menginput di aplikasi OMSPAN. Selanjutnya, sementara itu Pak yang dapat kami sampaikan, jadi untuk koordinasi dengan antara KPP dengan PMD secara umum sudah berjalan dengan bagus Pak, dengan baik, karena beberapa media sudah melalui daring juga secara pandemi kami melakukan video conference melalui Zoom dengan teman-teman dari Pemda, baik Pemda Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Malang menyalurkan 3 Pemda Pak, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, kemudian Kota Batu. Alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan itu yang tahap 2. Cuman untuk yang tahap 3 ini memang akumulasi dari persyaratannya sebelumnya di tahap 1-2 di akumulasi ke tahap 1. Jadi mungkin nanti kami juga akan melakukan evaluasi perkada sebagai syarat untuk karena ketentuannya seperti itu evaluasi perkada nanti. Jadi ada 7 komponen yang harus kami evaluasi. Asalkan 2 syarat terpenuhi di pasal-pasal di perkada itu nanti akan kita bayarkan. Ini secara sistem di aplikasi OMSPAN sudah difasilitasi bagaimana kita mengevaluasi berupa lembar kerja yang telah disediakan di menu OMSPAN itu Pak. Jadi nanti 2 syarat itu pasal penetapan kerja dan pasal-pasal formulasi perhitungan pemberian kerja dana desa masing-masing desa ini Pak. Mungkin dari kami secara besar itu aja Pak. Kebetulan sudah masuk ke Ansa nih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subronto dari Kepala Desa Palaan, Kecamatan Maju, Kabupaten Malang. Terima kasih di masa COVID dengan dana desa malam siang hari ini kita bahas.
permasalahan di desa kami, Pak, dengan dana COVID dan dana desa. Yang jelas kami dari awal sampai akhir sudah mengikuti baik protokol kesehatan dan yang lain-lain Satgas Covid saya laksanakan, dan alhamdulillah di desa kami tetap zona hijau, tidak ada COVID-19. Tapi dampak-dampak yang harus kami hadapi yang jelas, desa masyarakat kami menerima berbagai bantuan, itu yang jelas. Tapi yang menjadi permasalahannya perekonomian di desa itu macet karena masyarakat takut ABC, kemudian berdagang, son, kemudian kesenian, orang hajatan, semua tidak berani aktivitas karena ketakutan, padahal di desa kami tidak ada COVID-19. Itu yang menjadi permasalahan. Bantuan-bantuan semua tepat sasaran. Menurut kami, masyarakat kami tenang, damai, terima kasih, tidak ada COVID dapat bantuan. Tapi sumber perekonomian yang jelas mulai sampai hari ini macet, Pak, perekonomian desa, karena mau kerja keluar nggak bisa, kemudian mau selamatan juga ketakutan, son tidak laku, kemudian kesenian, wayang, orkes dan yang lain-lain tidak bisa jalan. Nah, makanya sampai kapan zona hijau ini bisa beraktivitas? Padahal tidak ada COVID, mereka tidak bisa beraktivitas, nah semuanya macet. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan saya dengar dari desa lain, ada yang kena COVID tapi tesnya tidak segera keluar, orangnya mati. Nah, ini kemudian ceknya keluar, orangnya tidak kena COVID. Nah, ini timbul permasalahan-permasalahan yang semacam itu. Jadi saya minta dari petugas kesehatan itu cekatan, kalau COVID ya COVID, kayak tidak, sehingga kalau COVID segera ditangani, kalau tidak dilemparkan masyarakat kami bisa bebas. Jadi harapan kami yang zona hijau bisa bebas, yang zona merah ada solusi-solusi penanganan yang cepat. Anggap permasalahannya apa, dikatakan COVID kemudian tidak ditangani, masyarakatnya dibiarkan saja. Nah, ini jadi masalah juga. Terima kasih. Itu yang ada di desa-desa, sehingga yang tidak ada COVID tidak bisa berjalan dengan bebas, yang ada COVID tidak ada penanganan dengan jelas. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, serta Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa se-kabupaten yang saya cintai. Mohon maaf, ini kalau mengingat masalah anggaran APBDes yang terkait dengan desa mana? Nama saya Eko Budi Cahyono dari Desa Jambangan, Kecamatan Dampit. Nah, terkait dengan anggaran APBDes yang saat ini kebersamaan dengan pandemi COVID. Jadi sesuai dengan Musdes tahun 2019 yang telah direkap oleh pemerintah desa dengan anggaran APBD, dengan adanya dampak COVID-19 terjadi suatu perubahan anggaran, penggunaan anggaran. Ada yaitu pemangkasan di dalam APBDes, sehingga pemerintah desa harus melaksanakan musdes khusus terkait dengan perubahan APBDes. Terkait dengan BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa terkait dengan COVID-19, yang sasarannya adalah masyarakat miskin yang ada di desa. Yang perlu ini saya pertanyakan, bahwa BLTDD yang sudah dilaksanakan itu ada beberapa kriteria, yaitu ada kurang lebih, kalau nggak salah, ada 14 kriteria. Dan mohon maaf, ini contoh di desa saya, di Desa Jambangan, kuota yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan BLTDD ada 185 kepada masyarakat miskin. Setelah dilaksanakan yaitu pendataan terkait dengan itu, dengan
dengan adanya kriteria 14 itu ternyata di desa saya ini ada yang terangkum adalah 65 penerima KPM. Nah, ada 65 KPM. Yang jelas dari kuota sisanya adalah masih ada di anggarannya masih ada di kas desa atau di masih tersisa, masih belum ada. Mohon adanya suatu pelunakan tentang kriteria. Ya, di situ ada kriteria yang sangat ekstrim. Dalam arti ekstrim untuk penerima atau KPM, salah satunya adalah yang rumahnya itu lantainya adalah masih lantai tanah. Terus dindingnya adalah dinding masih bambu. Terus atapnya masih belum plafon. Nah, terkait itu saya mohon maaf, saya kira untuk desa di Kabupaten Malang yang itu mungkin berapa 0, berapa persen. Nah itu 0, mau untuk menaikkan status kita dari pemerintah desa tidak berani, karena apabila kriteria itu dilanggar nanti ranahnya adalah ranah ke hukum. Ini. Dan dengan adanya itu masa ada kecemburuan sosial di masyarakat. Nah, kecemburuannya sama-sama dari fakir miskin. Saya juga dapat uang 600 ribu dari desa. Dan masyarakat setelah diberi penjelasan edukasi itu kayaknya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Dia menyatakan bahwa kepala desa pilih kasih. Ini yang menjadi beban dari kita kepala desa. Seakan-akan kita malah koyok-koyok dudu kalau masyarakat dewi terkait kalau penyaluran anggaran. Podo-podo duit pemerintah, aku kok begini. Lalu ngomong-ngomongku, mohon maaf, kepala desa ini nganggur dilak-dilak tok guys. Ini yang terjadi. Ini kesalahan ini. Mohon karena BLT DD ini sudah 3 kali yang diberikan. Nanti selanjutnya tinggal katanya mau ada perluasan yang 300 ribu. Tapi tunggu surat edaran dari pemerintah. Kalau diperluas tidak ada pelunakan kriteria yang 14 tadi, saya kira sudah tidak ada perluasan lagi. Ya tetap seperti itu karena takut nanti salah kita dalam pemberian bantuan. Nah, salah ada temuan dari pihak-pihak lembaga lain yang inginnya untuk menjebloskan atau menenggelamkan kepala desa ini. Nah, ini yang nanti kita repotnya di sini. Nah, ini yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Terus yang kedua terkait bantuan-bantuan yang lain, baik bantuan BST, bantuan sosial COVID dan yang lain ini sudah tersalur dengan baik sesuai dengan aturan untuk pemerataan penerima KPM. Demikian itu yang mungkin saya sampaikan kepada untuk bapak-bapak narasumber, nanti bisa untuk ditindaklanjuti, kalau tidak dengan kepala desa dan perangkat ini gak berbenturan kalau masyarakat miskin ini, ya Allah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang beberapa waktu kami persilakan Pak Andreas, kemudian masih ada Bu Sandra dengan Pak Adi ini mungkin yang akan lebih banyak menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kami silakan Pak Andreas. Tadi dari KPM Malang ya, saya belum dapat gambaran mengenai posisi penyaluran sampai sekarang gimana. Karena gini, salah satu 80%. Karena salah satu tugas kami di masa reses ini
adalah untuk mengecek mengenai penyerapan anggaran, ya. Karena kita udah setengah mati membuat perubahan APBN itu, bahkan lewat Perpres ya, 2 kali dengan tujuan supaya anggaran belanja negara itu menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian. Ya, sampai semester 1 ternyata penyerapannya masih sangat rendah. Karena itu di masa reses ini kami juga berusaha untuk mengecek hambatan-hambatan di dalam penyerapan anggaran. Nah, untuk tahap 3 saya kira memang perlu segera disiapkan. Ya, tadi penting sekali kalau memang ada yang perlu dievaluasi dan perkadanya yang segera dilakukan supaya penyerapan anggaran ini di tahun ini betul-betul bisa dilakukan. Ya. Penyerapan anggaran salah satu hal yang menjadi prioritas juga bagi kami untuk melakukan monitoring. Terus yang kedua, Pak Suwaji ya, mengenai data. Nanti ini antara data di Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan Pusat dan Daerah dan BPS nanti hasil pertemuan ini ya menjadi catatan untuk nanti saya akan ajukan, yang mudah-mudahan bisa segera turun ke Malang untuk segera mensinkronkan data ini sehingga tidak ada yang menjadi korban. Yang ketiga tadi mengenai BUMDes, ini memang betul walaupun itu dikatakan dapat, tetapi memang arahan dari Kementerian Desa sendiri pada membicarakan pada saat kami membicarakan rancangan undang-undang Cipta Kerja itu memang bukan diharapkan, namun menjadi semacam keharusan. Tetapi sebetulnya dengan badan hukum tidak harus satu desa memiliki BUMDes. Bisa gabungan dari beberapa desa menjadi BUMDes dengan badan hukum sendiri. Jadi misalkan ini yang paling penting adalah bagaimana tadi mungkin nanti akan disiapkan dalam peraturan pemerintah mengenai kajian terhadap potensi desa-desa tersebut. Dan konsepnya adalah sebetulnya konsep sebaiknya dengan model kemitraan. Jadi misalnya contohnya ada kalau misalkan di suatu daerah kabupaten itu punya industri besar. Nah contohnya misalkan ada industri susu atau pengobatan sapi. Nah bagaimana ini dengan desa di sekitarnya ini membentuk kemitraan. Jadi arahnya di situ. Jadi memang potensi desa itu sangat penting. Dan dengan badan hukum itu tidak harus satu desa membuat BUMDes, tetapi bisa misalkan gabungan beberapa desa membentuk BUMDes dan bahkan bisa kerjasama dengan pihak ketiga, artinya pihak yang mempunyai kemampuan misalkan di dalam mengelola manajemennya. Ini penting tuh. Memang nanti ada aturan turunan di dalam peraturan pelaksanaannya, gitu ya. Saya kira tadi ini yang menjawab, yang lainnya silakan Pak Andi. Tadi yang masalah tadi yang mengenai apa istilahnya itu kriteria tentang BLT desa segala macam. Saya kira dari beberapa peraturan yang ada itu sudah ada update-nya. Mungkin Pak Anu bisa disampaikan ya Pak. Saya kira yang masalah lantai itu segala macam, seingat saya itu udah nggak ada ya. Nanti mungkin dari pihak BPKP yang melakukan apa istilahnya itu assurance, saya kira aturan itu sudah nggak ada. Tapi mungkin kalau dikonfirmasi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi sudah cukup komprehensif. Berurut saja ya, supaya mudah sesuai catatan. Yang pertama Pak Sugondo, ya syukur alhamdulillah di tempatnya tidak ada COVID, namun masyarakat masih belum bisa beraktivitas pulih ya. Tapi setidaknya ya nggak takut keluar rumah dibandingkan dengan yang macam kayak kami ini di Jakarta sudah berkali-kali dites ya, karena
yang melewati daerah merah-merah terus ya, jadi sudah berkali-kali rapid, mau ke sini juga di rapid, di swab, nanti balik lagi dari sini di rapid, di swab, dan itu harus ngisi aplikasi itu kemanapun kita berada selalu dilaporkan. Anda di sini ada yang positif, hati-hati. Anda di sini berada, seperti itu, malah lebih serem lagi. Ya, jadi di tempatnya Pak Sugondo ini, alhamdulillah Pak. Hanya saja mungkin barangkali kan sudah ada Satgas Covid di desa, itu yang mengingatkan terus-menerus untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena itu ya sampai dengan saat ini itulah satu-satunya mungkin ya upaya-upaya yang dapat menghindari bukan mengobati ya. Mungkin juga termasuk barangkali dari kearifan lokal, ada jamu-jamu dan sebagainya di wilayah masing-masing, barangkali itu juga ini dapat membantu. Silakan saja karena tidak ada cara lain, dan sama yang satu lagi berdoa gitu. Kalau vaksin BKP juga ditugaskan sesuai dengan Perpres 90 untuk mengawal vaksin. Ini juga prosesnya masih panjang, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal nanti kita juga kebagian lah seperti itu. Pak Eko dari Jambalan, Pak Eko ya memang kondisinya sama Pak Eko, di desa, di kabupaten, di provinsi, di kementerian sama. Ketika sama-sama kemudian ada Perpu nomor 1 menjadi undang-undang nomor 2, diikuti dengan berbagai peraturan dan sebagainya, termasuk refocusing, kita juga melaporkan semua. Di kami pun harus menyiapkan bagaimana aparat pengawasan untuk membantu mendampingi realokasi tersebut, sehingga semua tugas dilaksanakan. Namun demikian memang peraturan itu berubah ya. Awal-awal mungkin 14 kriteria. 14 kriteria itu kenapa 14 kriteria? Karena masih mendasarkan kepada DTKS. Data DTKS itu masih data yang lama. Pak Menteri Sosial juga datang ke BPKP karena kita sampaikan datanya nggak bisa dipakai kalau seperti ini karena belum update. Akhirnya muncul perubahan di mana silakan didata, kalau belum masuk dimasukkan. Ya. Kemudian yang dimasukkan yang bagaimana? Muncul lagi perubahannya. Misalnya di situ ada yang sakit, masukkan. Terdapat juga masukkan. Artinya Bapak sekalian, tadi yang kami sampaikan di slide pertama, ya tadi ada PMK, ada Permendes, ada Permendagri, ada instruksinya juga, ada surat edaran juga. Ya, nanti di situ kalau dibaca itu runut, nanti akan ketemu bahwa pada akhirnya yang terakhir adalah Musdes itu yang paling menentukan. Ya, yang paling menentukan. Kalau di Musdes sudah clear, ya mau siapa lagi yang mempermasalahkan? Nggak ada. Asal tadi ketentuan diikuti tadi, ya kan? Karena urut-urutnya tadi yang saya bilang, jangan sampai kita melihat yang pertama dan yang ketiga, perubahan ketiga. Yang di tengah nggak bolong, nanti bingung kita loh kok jadi begini. Gitu. Ternyata ada perubahan sesuai dengan perkembangan. Kenapa ada perkembangan? Karena kita mantau terus di lapangan seperti apa, dirapatkan lagi, dirubah lagi, rapat lagi, dirubah lagi. Dan itu memang untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, bukan karena apa ya istilahnya itu kalau orang anak itu legality gitu ya, bukan itu. Memang kita tahu persis itu, ya kita tahu persis karena kita BPKP itu data di TKS kita bongkar, data kependudukan kita bongkar, kita jejerkan. Gitu. Jadi memang pada akhirnya ada kebijakan nanti dibuat satu data. Nah itu Menteri Sosial yang ditugaskan untuk menjadikan itu. Sumbernya dari mana? Dari Bapak Ibu sekalian, berbasis RT RW yang mendata, ya. Dusun kalau di desa itu yang mendata. Nanti hasilnya dirapatkan di Musdes. Musdes sudah memutuskan, sudah itu keputusan tertinggi, ya, keputusan tertinggi di Musdes. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai kepala desa, katakanlah kok masih mungkin komunikasi perlu kita tingkatkan dengan warga. Pada saat Musdes tadi, ya pihak-pihak yang mewakili representatif. Kalau yang misalnya ada warga yang vokal, yang itu ya diajak saja ke Musdes, ya kan. Mungkin komunikasi dengan DPD, Badan Pengawas Desa ini yang kadang ya gimana ya. Kalau kemarin di Sidoarjo itu, kemarin kami di Sidoarjo itu Pak Kades kan buka
kemarin ya kami malah ribut saja dengan BPD. Ya BPD ini kan ibaratnya suami istri, ya tapi kalau suami istri kan bisa cerai ya. Kalau bisa ya jangan cerai kan gitu. Suami istri kan ya sampai mati kan gitu, sampai mati ya kan. Nah seperti itu, ini juga membangun komunikasi yang baik, tentu akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan dengan baik. Kemudian Pak Kadis, terima kasih tadi juga penjelasannya sudah lengkap. Pak Kapur juga mendengar, nanti kalau minta di asistensi mengenai badan usaha milik desa sudah siap. Pak Wajar, Pak Wajar mana Pak Wajar? Nah Pak Wajar nomor teleponnya belum di share, ya nanti melalui Pak Kadis di share nomor teleponnya supaya nanti konsultasi mengenai badan usaha milik desa ini dapat berjalan. Nah Bapak sekalian, badan usaha milik desa ini penting, sangat penting. Karena apa? Kalau badan usaha milik desanya berhasil, ya Bapak Ibu nggak akan lagi ribut masalah siltap, nggak akan lagi. Kalau sekarang masih siltap itu buru-buru, saya itu bahas juga anunya itu, PP-nya itu setengah mati itu, walaupun nggak seberapa, jadinya hasilnya nggak seberapa. Mending bikin BUMDes dengan kelayakan bisnis yang oke, berbeda dengan yang sudah maju, dapat untung bagi semua. Warganya dikasih, kadesnya dapat, perangkatnya itu jadi komisaris, perangkatnya jadi ke dewan pengawas, BPD-nya itu jadi dewan pengawas, dapat semua, aman gak ada yang masalahin. Karena itu peraturannya ngikut peraturan perusahaan, ngikut peraturan bisnis, ngikut peraturan usaha, bukan ngikut peraturan-peraturan yang pengelolaan anggaran. Kalau pengelolaan anggaran itu 1 rupiah salah harus dipertanggungjawabkan. Kalau badan usaha, kalau untung silahkan dibagi semua boleh, dibagi separuh boleh, yang separuh untuk nambah modal. Ya tergantung kesepakatan di badan usaha tersebut. Ada direksi, ada badan pengawas, ada Pak Kepala Desa sebagai pemegang pemegang saham, ya pemegang saham utama yang menentukan. Gitu. Nah, itu kami sangat dorong terus untuk BUMDes ini bagi desa, karena disitulah nanti bagaimana cara kita bisa melompat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui badan usaha milik desa. Demikian tambahan kami Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Tentunya juga apa yang disampaikan Pak Andreas, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan ekonomi kita juga segera bergeliat kembali dan tumbuh dan berkembang seperti sedia kala pada saat kita akan berkembang. Demikian saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam mengarahkan atau menuntun acara ini adalah tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan kepada Anji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Suaji, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. Hari ini kami di Pendopo Agung Kabupaten Malang yang berada di kota melaksanakan kegiatan sinergi antara anggota DPR Pusat Komisi 11 Bapak Insinyur Andreas bersama BPKP dan KPPN serta Kementerian Dalam Negeri melaksanakan workshop sekaligus monitoring dan evaluasi tentang percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2020 dengan tema bagaimana pengelolaan dana desa ini bisa secara cepat, tepat, dan terpadu dalam rangka penanganan COVID-19. Hari ini tadi ada 4 pemateri, baik Bapak Andreas dari anggota DPR RI Komisi 11, kemudian ada dari BPKP, kemudian ada dari KPPN, kemudian ada dari Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing beliau menyampaikan bagaimana penyaluran dana desa di Kabupaten Malang dan mengevaluasi penggunaan dana desa terutama dengan adanya COVID-19 ini, terutama skala prioritas untuk dana desa itu ada 3, yaitu digunakan untuk
pencegahan dan penanganan COVID, kemudian padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai DD bagi masyarakat miskin. Alhamdulillah dari Pagu Dana Desa di Kabupaten Malang tahun 2020 ini ada 379,6 miliar yang terbagi di 378 desa. Saat ini untuk penyalurannya tahap 1 dan tahap 2 sudah 100%, kemudian pemanfaatannya juga terutama untuk BLT-DD yang tahap 1, 2, 3 yang bulan Maret, April, Mei sudah tertunaikan. Kemudian yang bulan Juni, Juli, Agustus ada beberapa desa yang belum karena pola penganggarannya masih menyesuaikan dengan perubahan APBDes-nya. Kemudian ada lagi surat Mendes tentang pemberian BLT-DD untuk bulan ke-7, 8, 9 atau bulan Oktober, November, Desember. Tentunya bagi desa yang dana desanya masih tersedia ini wajib untuk menunaikan penyaluran BLT-DD yang bulan ke-7, 8, 9 dan pola penganggarannya ini memang harus melalui perubahan APBDes yang saat ini dalam proses, baik melalui Musdes di desa, kemudian dituangkan dalam APBDes perubahan, dan ini untuk APBDes perubahan yang pencairan tahap ketiga khususnya ini masih menunggu perubahan Pergub 38 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan insya Allah di bulan Oktober ini bisa tuntas dan mudah-mudahan untuk penyaluran dana desa tahap 3 ini bisa tersalurkan semua di 378 dan nanti pada akhir tahun anggaran tentunya pengelolaan penggunaan dana desa ini semuanya bisa terrealisasi dan bisa tepat sasaran.